Nah, mari kita lihat nih, situasinya seperti ini supaya kita tahu titik berangkatnya di mana ini Al-Quran gitu. Tentang perempuan. Juga nanti relasi gender kan akan berubah begitu dibangun kesadaran bahwa perempuan itu manusia loh. Sama dengan laki-laki. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gitu. Maka ini adalah deklarasi kemanusiaan perempuan oleh Al-Quran abad 7 Masehi. Bayangkan ya. Bayangkan abad 7 Masehi. Nah, begitu ditegaskan bahwa perempuan itu manusia, maka kalau tanya ayat gender di dalam Al-Quran, ya semua ayat tentang manusia itulah ayat gender gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Good Imun. Teman-teman, kita masih dalam suasana Ramadan, dan Ramadan ini kita ketahui bersama bahwa di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran yang berkenaan dengan topik atau isu-isu perempuan. Dan kesempatan kali ini kami sedang berada di kediaman salah seorang yang disebut-sebut pakar tafsir, khususnya topik-topik tentang perempuan, tafsir Quran. Sudah bersama kami Dr. Nur Rofiah Bil Uzem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu penyebutan gelarnya benar Bu ya? Benar. Iya, karena agak asing itu penyebutan di belakang. Apa itu Bu, gelar yang di belakang? Itu singkatan dari Bilim Uzmanı. Gelar kurang lebih ya MA lah dalam bahasa Turki. Bahasa Turki. Ya, untuk diketahui teman-teman, beliau ini S2 dan S3 Bu ya, dokter di Turki. Betul. Sampai berkeluarga pun di Turki atau enggak, justru saya selesai S3, kelar, baru menikah. Oke. Berapa tahun tuh Bu di Turki? 5 tahun gitu. 5 tahun itu 1 tahun pertama belajar bahasa Turki. Ketiga, keempat S2. 2, 3 S2. 4, 5 S3. Oke. Jadi S1-nya di Jogja itu tafsir hadis. Tafsir hadis. Baru S2 dan S3-nya ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Ya, kebetulan Bu, mohon izin kita ingin berbincang tentang tafsir Quran yang berkenaan dengan perempuan. Begini kan Bu, Quran ini kan kita tidak bisa atau tidak terelakkan bahwa ya Quran ini mesti syarat akan keadilan. Quran ini ditujukan untuk kemaslahatan umat, tanpa ada atau bahasa lainnya kita harus berprasangka baik lah kepada Al-Quran. Hanya saja kan terkadang umat Islam ini dalam memberikan tafsir atau mengartikan maksud dari Al-Quran ini kan berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan lah ya. Terlebih lagi ini lebih spesifik ngomongkan soal perempuan yang barangkali ini setiap kali atau momen-momen tertentu muncul gejolak-gejolak. Bagaimana Ibu memandang soal tafsir-tafsir yang beredar di masyarakat ini, khususnya tentang perempuan? Betul. Jadi pertama kita ambil posisi dulu ya. Sebenarnya bukan hanya berprasangka baik gitu, tapi harus yakin betul bahwa Al-Quran itu dari Allah, Zat yang maha tahu, maha benar, maha adil, termasuk pada perempuan. Nah, konsekuensi dari keyakinan ini adalah semua informasi yang ada di dalam Al-Quran itu didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas, pasti benar dan pasti adil.
Tapi Al-Quran selalu difahami oleh manusia. Yang tidak satupun maha tahu, pengetahuannya terbatas dan berkembang. Tidak satupun maha benar, kadang salah. Dan tidak satupun maha adil, kadang tidak adil gitu. Maka Al-Qur'annya pasti benar, pemahaman manusia belum tentu. Ya, sebab itu kadang banyak yang bilang, banyak orang yang berbicara atas nama Al-Qur'an. Atas nama seperti itu. Nah, Al-Qur'annya pasti adil, pemahamannya belum tentu. Nah, yang sudah adil ya biarin aja gitu. Kita tidak perlu mempersoalkan. Tapi kalau ada pemahaman tentang Al-Qur'an kok tidak adil, padahal itu firman Allah, Zat yang Maha Adil, boleh dong kita mempertanyakan pemahamannya, bukan Al-Qur'annya. Gitu. Menyoalkan pemahamannya. Pemahaman si penafsir ini. Penafsir itu, yang manusia pastinya. Gitu. Nah, begitupun berkaitan dengan ayat-ayat tentang Al-Qur'an. Saya meyakini 100% ayat apapun tentang Al-Qur'an itu bermaksud memberi keadilan pada perempuan. Itu bermaksud. Apakah itu tertangkap oleh kita dengan pemahaman yang adil atau tidak, itu hal lain ya. Tapi maksudnya pasti untuk keadilan. Nah, problemnya adalah begini. Al-Quran itu datang bukan di ruang kosong. Tapi di sebuah masyarakat yang dinamis. Tidak hanya masyarakat Arab, Jazirah Arabia ya, tapi masyarakat dunia waktu itu. Bayangin loh, abad 7 Masehi. Peperangan, penjajahan, perbudakan masih terjadi di mana-mana. Kedoliman yang dilakukan oleh pihak kuat pada pihak lemah ya, perorangan, suku, bangsa, itu sesuatu yang lazim terjadi gitu. Bahkan kedoliman pada pihak lemah itu oleh pihak kuat dianggap ya biasa aja gitu. Begitulah cara survive, kira-kira begitu. Sementara perempuan ini punya tubuh yang beda kan dengan laki-laki, yang dia akan mengalami pendarahan secara rutin melalui menstruasi, akan hamil, melahirkan, nifas, menyusui, sementara tubuh laki-laki kan tidak, gitu. Sehingga sebetulnya sangat wajar kalau pada masa reproduksi itu tubuh perempuan melemah gitu. Itu tuh alami banget gitu. Ya bayangin orang keluar darah dengan orang tidak keluar darah kan beda gitu. Cuma problemnya tadi ada norma sosial melakukan kedoliman pada pihak yang lemah itu wajar gitu. Maka perempuan itu kemudian mengalami kedoliman secara kolektif dan sistemik. Di mana secara umum perempuan itu tidak dipandang sebagai manusia. Dia adalah harta milik laki-laki. Nanti lahir sebagai harta ayah, menikah berubah jadi harta suami, suami meninggal, diwariskan seperti harta lainnya pada anak dan kerabat laki-laki. Mari pahami ini dulu nih, bukan hanya di Arab, tapi di berbagai belahan dunia kurang lebih situasinya sama. Jadi, nah perempuan itu dianggap harta kan kalau ada fungsinya ya, difungsikan. Fungsinya itu satu sebagai alat pemuas seksual laki-laki, yang kedua ada sebagai mesin reproduksi untuk melahirkan anak milik laki-laki gitu. Dan relasi gender kalau mau bilang antara laki-laki dan perempuan waktu itu, sekali lagi tidak hanya di Jazirah Arabia, adalah relasi antara manusia dan alat gitu. Bisa nggak membayangkan? Maka si laki-laki terhadap perempuan yang dimilikinya itu boleh menyetubuhi. Makanya persetubuhan incest itu terjadi di mana-mana. Karena anak perempuan jadi alat seksual ayahnya, adik jadi alat seksual kakak laki-laki yang mendapatkan warisan berupa dia bahkan anak pada ibu kandungnya. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang secara tegas melarang menjadikan perempuan sebagai harta yang diwariskan. Gitu. Di Quran ada larangan. Ada ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa akarha. Jadi nggak boleh tuh memaksa perempuan untuk dijadikan harta yang diwariskan, itu nggak boleh. Nah, nggak jauh dari ayat itu ada ayat yang bicara tentang larangan persetubuhan incest.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum al-ayah ya. Itu sebenarnya terkait tuh satu sama lain. Karena tradisi incest itu juga berangkat dari tradisi mewariskan si perempuan seperti harta itu. Nah, mari kita lihat nih, situasinya seperti ini supaya kita tahu titik berangkatnya di mana ini Al-Quran gitu. Tentang perempuan. Juga nanti relasi gender kan akan berubah begitu dibangun kesadaran bahwa perempuan itu manusia loh. Sama dengan laki-laki. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gitu. Maka ini adalah deklarasi kemanusiaan perempuan oleh Al-Quran abad 7 Masehi. Bayangkan ya. Bayangkan abad 7 Masehi. Nah, begitu ditegaskan bahwa perempuan itu manusia, maka kalau tanya ayat gender di dalam Al-Quran, ya semua ayat tentang manusia itulah ayat gender gitu. Mengapa? Karena dalam kata manusia itu lalu berubah. Maknanya tidak hanya laki-laki, di situ ada perempuan. Karena perempuan juga manusia. Nah, karena perempuan juga manusia, maka misalnya ya ayat yang mengandung kata al-ins, al-insan, al-bashar, an-nas, atau istilah lain yang itu merujuk pada manusia, al-kafirun, al-munafiqun, al-muslimun, al-mu'minun, itu tuh ayat gender karena di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, ada perubahan mendasar menurut saya yang nanti akan mempengaruhi relasi gender oleh Al-Quran. Ini berkaitan dengan cita-cita tertinggi kemanusiaan di dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Satu ya, ditegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ins tentu saja laki-laki dan perempuan. Betul. Kan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk laki-laki dan perempuan, itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Itu. Nah, hanya hamba Allah ini nanti kaitannya dengan tauhid kan. Jadi tauhid itu dalam situasi masyarakat yang memandang dan memperlakukan perempuan sebagai hartanya laki-laki, berarti kan perempuan harus tunduk mutlak dong sebagai alat dan mesinnya laki-laki kok gitu. Betul. Maka tauhid itu menggeser gitu loh. Menggeser relasi gender yang tadinya nih perempuan tunduk mutlak pada laki-laki. Perempuan adalah harta, laki-laki adalah manusia, laki-laki pemilik, ini pihak yang dimiliki, subjek objek gitu. Begitu setiap manusia itu hanya hamba Allah, ini kan bergeser begini. Hanya hamba Allah itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama hanya hamba Allah. Artinya apa? Tidak boleh membangun relasi penghambaan satu sama lain. Tauhid itu dalam konteks sosial waktu itu sebetulnya ada makna khusus ya. Du'afa dan mustad'afin itu bukan hambanya pihak yang kuat gitu. Bangsa terjajah itu bukan hambanya bangsa penjajah. Budak itu bukan hambanya pemilik budak. Itu kan revolusioner sekali. Dan dalam relasi gender, perempuan itu bukan hambanya laki-laki gitu. Sehingga tauhid itu secara sosial melarang keras laki-laki memperlakukan perempuan sebagai hambanya, dan melarang keras juga perempuan untuk mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki karena dua-duanya statusnya melekat ini sampai mati hanya hamba Allah itu. Nah, yang kedua nih, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Al-insan tentu saja laki-laki dan perempuan. Apa artinya? Laki-laki dan perempuan itu lahir, dia mengemban amanah melekat sebagai khalifah fil ard, yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi pada sesama makhluk Allah gitu. Maka bayangkan loh, laki-laki dan perempuan itu lahir sebagai pemimpin di muka bumi, dan itu jati diri manusia kan begitu.
Sehingga bukan laki-laki memimpin perempuan, menguasai perempuan dan sebagainya, tapi laki-laki dan perempuan kerjasama sebagai partner dalam kemaslahatan gitu. Bukan yang perempuan tugasnya mewujudkan kemaslahatan laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan bekerja sama mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak gitu. Nah itu tauhid dan khalifah fil ardh itu lalu menggeser juga standar kualitas manusia. Surat Al-Hujurat ayat 13 tadi kan menegaskan, wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal satu sama lain. Tapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Gitu. Standar baru nih, karena sebelumnya kan kalau misalnya lebih mulia mana? Laki-laki dan perempuan, otomatis laki-laki lah. Laki-laki manusia, perempuan dianggap harta. Misalnya bangsa Arab atau Indonesia, Arab mungkin karena badannya, apalagi di sana turun wahyu misalnya gitu ya. Indonesia atau Barat, orang akan berpikir orang Barat, standar kecantikan, kegantengan lah, apa itu kan mengacu kepada Barat misalnya begitu. Nah, bangsa yang terjajah apa penjajah, pasti orang akan melihat bangsa penjajah itu lebih kuat, lebih keren, lebih gitu. Nah, ayat ini sebetulnya mengubah standar kemanusiaan, bukan gitu, bukan fisik yang ditandai oleh organ kelamin, laki-laki perempuan, bukan juga warna kulit. Itu kan identitas fisik kebangsaan. Kalau hitam Afrika, putih itu Eropa misalnya gitu. Bukan bentuk hidung mancung berarti lebih bagus dari yang pesek misalnya gitu. Warna mata, semua atribut kesukuan dan kebangsaan juga jenis kelamin itu tidak menjadi standar dalam Islam itu. Melainkan standarnya non fisik, yaitu takwa. Apa itu takwa? Ya tadi itu berkaitan dengan status dan amanah melekat, yaitu sejauh mana komitmen tauhid pada Allah ya, benar-benar hanya menghamba pada Allah, yang dibuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah itu. Jadi taat mutlak pada Allah untuk taat mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluknya. Itulah takwa. Jadi hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya, hanya itu standar nilai manusia di hadapan Allah. Bukan jenis kelamin, bukan atribut fisik, mau kesukuan, kebangsaan, itu sama sekali tidak. Itu kan lalu ada kesadaran kemanusiaan yang dibangun tuh, bahwa saya ini bernilai kalau saya berbuat baik pada sesama hamba Allah, termasuk pada perempuan nantinya gitu. Termasuk kepada du'afa dan mustad'afin, tidak hanya termasuk, terutama karena mereka lah yang selama ini tidak diperlakukan dengan baik. Nah, menarik kalau kita menghubungkan tadi ya, inna akramakum indallahi atqakum tuh. Lalu ada di ayat lain, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikaplah adil, tentu saja pada sesama makhluk Allah ya, karena itu lebih dekat pada takwa. Termasuk adil gender gitu loh, adil pada perempuan hanya karena jadi perempuan. Bahkan di kalimat sebelumnya dari i'dilu huwa aqrabu littaqwa itu kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada satu kaum. Ini kan bisa rasisme, bisa apartheid, bisa juga misoginisme. Kalau dalam relasi gender itu, janganlah kebencianmu pada satu kaum, termasuk pada perempuan, menghalangimu untuk tidak berbuat adil. Bersikaplah adil, karena itu dekat dengan takwa. Jadi ujian pertama dari kualitas manusia sebagai orang yang bertakwa itu adalah sikap adil gitu. Maka seluruh ayat Al-Quran itu sebetulnya dijiwai oleh semangat untuk mewujudkan keadilan, terutama pada pihak lemah dan rentan, yang di dalamnya ada perempuan, karena ada situasi patriarki seperti itu. Jadi pahami dulu cita-citanya gitu, bahwa manusia itu sama-sama ditentukan oleh bukan fisik tapi oleh ketakwaan tadi ya, hubungan baik dengan Tuhan atau iman pada Allah yang melahirkan perilaku baik atau amal saleh pada sesama makhluk Allah.
Terus yang kedua adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama khalifah fil ard, dan sama-sama harus aktif gitu dalam mewujudkan kemaslahatan. Itu beda banget dengan sistem nilai yang ada di masyarakat waktu itu. Bahwa perempuan bukan manusia. Bahkan waktu itu ada pertanyaan loh, perempuan itu ruhnya itu sama dengan manusia, yaitu laki-laki, atau sama dengan hewan? Kekal atau tidak gitu? Kira-kira kalau sama dengan manusia, dalam hal ini laki-laki, berarti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau seperti hewan, ya enggak. Gitu. Sampai segitunya loh. Bisa nggak perempuan itu dapat pahala? Dan itu dijawab oleh Al-Quran. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Literal banget jawabnya itu, barang siapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami beri balasan kehidupan yang baik itu. Berarti kan dapat pahala. Betul. Ada pertanyaan lagi, perempuan itu mungkin nggak masuk surga? Itu juga dijawab literal banget di dalam Al-Quran. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah gitu. Barang siapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk surga. Jadi cita-cita tertinggi kemanusiaan di dalam Islam itu ya, kalau mau diringkas itu adalah dua-duanya subjek penuh. Karena lahir itu nggak ada yang lebih rendah dari lain, itu nggak ada. Manusia lahir itu subjek penuh, apapun warna kulitnya, apapun jenis kelaminnya. Nggak ada jenis kelamin itu lebih bawah dari jenis Semua kelamin. manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Ya, suci itu benar-benar yang dia subjek penuh. Bandingkan dengan cara pandang manusia ya. Misalnya kita dijajah oleh Belanda nih. Kita lahir sebagai bangsa Indonesia, langsung di mata penjajah itu objek. Nah di Islam itu enggak ada yang begitu itu. Perempuan lahir sebagai subjek penuh, laki-laki lahir sebagai subjek penuh, dan subjek penuh itu artinya sama-sama khalifah fil ard, sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya dimanapun berada, mau di dalam kayak di luar rumah sama aja. Gitu. Jadi manusia itu lahir tadi fitrah ya, lalu dia itu turun nilainya lebih rendah dari yang lain hanya karena perilaku dan akhlak buruknya tadi. Jadi imannya itu hanya ditentukan oleh imannya yang melahirkan perilaku baik atau tidak gitu. Iman yang melahirkan perilaku baik atau tidak. Sehingga kalau ditanya laki-laki dan perempuan lebih mulia mana? Kalau inna akramakum indallahi atqakum, ya yang lebih bertakwa, dia lebih mulia. Gak peduli jenis kelamin. Iya. Nanti begini, perempuan yang bertakwa itu lebih mulia loh. Daripada laki-laki yang tidak bertakwa. Laki-laki yang bertakwa tentu lebih mulia daripada perempuan yang tidak bertakwa, tapi bukan karena menjadi laki-laki, melainkan karena menjadi orang takwa. Nanti sama aja, orang Indonesia dan orang Arab itu lebih mulia mana? Bisa dibayangkan kan masyarakat Indonesia lihat keturunan Arab lalu langsung Habib, keturunan Nabi. Belum tentu gitu. Jadi orang Indonesia yang bertakwa lebih mulia loh daripada orang Arab yang tidak bertakwa. Kan ada orang Arab yang tidak bertakwa banyak. Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, dan keturunannya secara ideologis kan. Kita semua keturunan Nabi juga kan, Nabi Adam kan. Tapi poinnya sebenarnya gini. Orang Arab yang bertakwa tentu saja lebih mulia daripada orang Indonesia yang tidak bertakwa, tapi bukan karena menjadi orang Arab gitu loh, karena bertakwa. Orang Indonesia yang bertakwa lebih mulia daripada orang Arab yang tidak bertakwa. Jadi lahir subjek penuh. Maka lihat orang itu harus lihat dengan kesetaraan gitu. Sama-sama sebagai hanya hamba Allah dan sama-sama sebagai khalifah fil ard. Itu cara pandang kesetaraan. Yang kedua, karena ada amanah status dan amanah melekat tadi itu, maka semua manusia itu bukan hanya makhluk fisik gitu. Perempuan juga bukan hanya makhluk fisik, apalagi alat seksual, apalagi cuma mesin reproduksi, enggak sama sekali. Laki-laki dan perempuan, apapun suku bangsanya, lahir itu adalah makhluk fisik karena punya tubuh ya,
Dan makhluk intelektual karena punya akal, makhluk spiritual karena punya hati nurani. Lahir tuh membawa itu semua gitu. Sehingga disebut manusia justru karena faktor non fisiknya itu. Kalau hanya tubuh saja, kan sebetulnya nggak beda dengan yang lain. Makan, ya hewan juga makan. Hubungan seksual, hewan juga hubungan seksual gitu loh. Tapi yang membedakan manusia dengan yang lain itu karena akal budinya tadi itu. Kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik sehingga perilakunya memberi dampak kemaslahatan bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Disebut manusia karena akal budinya. Kalau ada manusia tidak menggunakan akal budinya, ya dia tidak berfungsi sebagai manusia gitu. Di dalam Islam ya. Jadi lihat manusia itu mesti lihat sebagai manusia utuh. Tadi subjek penuh berarti nggak ada yang subjek sekunder sehingga lebih rendah ya, apalagi objek rendah. Lihat orang juga harus sebagai manusia utuh. Jangan hanya berhenti di fisik gitu. Tetapi setiap orang itu makhluk yang berakal budi, maka kita punya kewajiban menggunakan akal budi dengan baik di setiap tindakan sesuai kemampuan masing-masing. Gitu. Nah itu revolusioner sekali. Cuma nanti begini, cita-cita tertinggi kemanusiaannya begitu. Sementara titik berangkatnya, realitas sosialnya 180 derajat berbeda. Maka Al-Quran itu dia mesti dilihat sebagai sebuah sistem gitu. Sistem itu ajarannya seluruh ayat itu terjalin berkelindan gitu. Saling kait mengait, jangan dipotong-potong dan jangan dilepaskan dari prinsip dan nilai dasar gitu. Nanti sebagai sebuah sistem ya, Al-Quran itu ada ayat tentang misi. Misi itu adalah ayat tentang kemana nih tujuan akhir dari petunjuk Al-Quran itu. Contoh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh ayat Al-Quran itu berarti sedang menuntun kita untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta. Jangan jadi musibah gitu. Karena itu hati-hati dengan pemahaman atas ayat Al-Quran yang mendorong orang berperilaku sesuatu yang melahirkan musibah gitu. Oke, baik. Ada pemahaman yang populer nih, Bu. Tapi sebelum itu kita break sebentar.